Semenjak Nasdem ini mengusung Anies Baswedan, banyak yang berpikir bahwa partai ini akan menjadi partai gurem. Partai ini akan mencapai titik terendah. Partai yang dulunya kita ketahui mendukung Jokowi dan juga Ahok, sekarang malah mereka mendukung Anies. Sudah ada beberapa kadernya yang setelah penetapan Anies sebagai capres dari Nasdem mulai hengkang satu persatu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya akan menyoroti tentang Partai Nasdem yang kita ketahui bersama bahwa Partai Nasdem ini masuk ke dalam pemerintahan. Artinya mereka ini bukan partai oposisi. Nah, dengan bergabungnya Nasdem di pemerintahan, tentunya mereka ini selalu mendukung program-program yang dikerjakan oleh pemerintah Jokowi bersama timnya di dalam kabinet pemerintahan. Teman-teman, tapi itu dulu. Sekarang setelah Nasdem pada tanggal 3 Oktober kemarin resmi menetapkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Mereka mulai mengeluarkan aib-aib mereka yang selama ini mungkin ingin mereka sampaikan, tetapi malu. Ada salah satu kader yang mungkin nampak berani untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ini tentunya karena mereka mungkin merasa seperti oposisi, teman-teman, yang menurut saya seharusnya Partai Nasdem ini berani untuk menarik diri, atau lebih tepatnya untuk menarik menterinya yang orang Nasdem, yaitu Johnny Plate. Karena kita ketahui kalau Nasdem sudah menentukan Anies Baswedan, artinya mereka sudah tidak berada dalam pemerintahan, sehingga tidak ada alasan apapun untuk Partai Nasdem ini tidak menarik Menteri Kominfo agar mereka lebih leluasa untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Nah, kita ketahui bersama bahwa semenjak Nasdem ini mengusung Anies Baswedan, banyak yang berpikir bahwa partai ini akan menjadi partai gurem. Partai ini akan mencapai titik terendah. Partai yang dulunya kita ketahui mendukung Jokowi dan juga Ahok, sekarang malah mereka mendukung Anies. Sudah ada beberapa kadernya yang setelah penetapan Anies sebagai capres dari Nasdem mulai hengkang satu persatu. Bahkan salah satu tokoh masyarakat dari Bali, Nilu Jelantik, juga mengundurkan diri dari Nasdem. Tentunya kita mengetahui kalau Nasdem ini mengusung Anies. Nah, lalu ada yang meminta komentar dari Bapak Jokowi untuk mengomentari soal Nasdem yang menetapkan Anies sebagai capres. Ya, jawaban Bapak Jokowi saat itu katanya sekarang masih dalam suasana duka terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang kita ketahui bersama sampai menewaskan kurang lebih 125 orang. Nah, rupanya Nasdem ini mulai membuka topeng aslinya, mulai nyinyir. Ya, sebenarnya bagi saya ini tidak mengherankan. Mengusung Anies artinya Nasdem mau berubah menjadi sebaliknya. Bukan lagi menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi menjadi partai oposisi. Ini sudah terlihat dari pernyataan dari salah satu politikus dari Partai Nasdem, Zulfan Lindan, di mana dia menyinggung Bapak Jokowi yang pada saat itu hadir dalam acara peresmian kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Dia bilang katanya Jokowi tidak mau berkomentar tentang Nasdem karena alasan suasana duka. Tetapi malah Bapak Jokowi hadir dalam acara peresmian kawasan industri di Jawa Tengah. Si Zulfan ini dia menilai bahwa Bapak Jokowi ini harus konsisten dengan ucapannya dan juga perbuatannya. Karena menurut dia, acara Nasdem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dikategorikan sama. Nah, menurut saya ketika si Zulfan ini politikus dari Nasdem mengatakan bahwa acara yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dan juga acaranya Nasdem itu sama, saya pikir ini adalah sebuah pernyataan yang sangat bodoh. Bapak Jokowi itu dia ditugaskan atau diberi mandat oleh rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia, itu untuk mengurus negara kita. Ini bukan untuk mengurus Partai Nasdem. Itu yang perlu Anda pahami. Itu yang perlu Anda mengerti
Jangan hanya karena Anda sudah tidak lagi mendukung Bapak Jokowi. Ya, tetapi kadernya masih ada di pemerintahan ya. Seharusnya malu dong. Anda mulai seenak jidat. Anda mengatakan bahwa seolah-olah acara penunjukan Anies Baswedan sebagai capres, acara yang dilakukan oleh Nasdem itu lebih penting ketimbang Bapak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa Tengah. Saya akan menyoroti tentang Partai Nasdem yang kita ketahui bersama bahwa Partai Nasdem ini masuk ke dalam pemerintahan. Artinya mereka ini bukan partai oposisi. Nah, dengan bergabungnya Nasdem di pemerintahan, tentunya mereka ini selalu mendukung program-program yang dikerjakan oleh pemerintah Jokowi bersama timnya di dalam kabinet pemerintahan. Teman-teman, tapi itu dulu. Sekarang setelah Nasdem pada tanggal 3 Oktober kemarin resmi menetapkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Mereka mulai mengeluarkan aib-aib mereka yang selama ini mungkin ingin mereka sampaikan, tetapi malu. Ada salah satu kader yang mungkin nampak berani untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, ini tentunya karena mereka mungkin merasa seperti oposisi. Teman-teman, yang menurut saya seharusnya Partai Nasdem ini berani untuk menarik diri, atau lebih tepatnya untuk menarik menterinya yang orang Nasdem, yaitu Johnny Plate. Karena kita ketahui kalau Nasdem sudah menentukan Anies Baswedan, artinya mereka sudah tidak berada dalam pemerintahan, sehingga tidak ada alasan apapun untuk Partai Nasdem ini tidak menarik Menteri Kominfo agar mereka lebih leluasa untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Nah, kita ketahui bersama bahwa semenjak Nasdem ini mengusung Anies Baswedan, banyak yang berpikir bahwa partai ini akan menjadi partai gurem. Partai ini akan mencapai titik terendah. Partai yang dulunya kita ketahui mendukung Jokowi dan juga Ahok, sekarang malah mereka mendukung Anies. Sudah ada beberapa kadernya yang setelah penetapan Anies sebagai capres dari Nasdem mulai hengkang satu persatu. Bahkan salah satu tokoh masyarakat dari Bali, Nilu Jelantik, juga mengundurkan diri dari Nasdem. Tentunya kita mengetahui kalau Nasdem ini mengusung Anies. Nah, lalu ada yang meminta komentar dari Bapak Jokowi untuk mengomentari soal Nasdem yang menetapkan Anies sebagai capres. Ya, jawaban Bapak Jokowi saat itu katanya, sekarang masih dalam suasana duka terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang kita ketahui bersama sampai menewaskan kurang lebih 125 orang. Nah, rupanya Nasdem ini mulai membuka topeng aslinya, mulai nyinyir. Ya, sebenarnya bagi saya ini tidak mengherankan. Mengusung Anies artinya Nasdem mau berubah menjadi sebaliknya. Bukan lagi menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi menjadi partai oposisi. Ini sudah terlihat dari pernyataan dari salah satu politikus dari Partai Nasdem, Zulfan Lindan, di mana dia menyinggung Bapak Jokowi yang pada saat itu hadir dalam acara peresmian kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Dia bilang katanya Jokowi tidak mau berkomentar tentang Nasdem karena alasan suasana duka. Tetapi malah Bapak Jokowi hadir dalam acara peresmian kawasan industri di Jawa Tengah. Si Zulfan ini dia menilai bahwa Bapak Jokowi ini harus konsisten dengan ucapannya dan juga perbuatannya. Karena menurut dia, acara Nasdem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dikategorikan sama. Nah, menurut saya ketika si Zulfan ini politikus dari Nasdem mengatakan bahwa acara yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dan juga acaranya Nasdem itu sama, saya pikir ini adalah sebuah pernyataan yang sangat bodoh. Bapak Jokowi itu dia ditugaskan atau diberi mandat oleh rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia, itu untuk mengurus negara kita. Ini bukan untuk mengurus Partai Nasdem. Itu yang perlu Anda pahami. Itu yang perlu Anda mengerti. Jangan hanya karena Anda sudah tidak lagi mendukung Bapak Jokowi. Ya, tetapi kadernya masih ada di pemerintahan ya. Seharusnya malu dong. Anda mulai seenak jidat. Anda mengatakan bahwa seolah-olah acara penunjukan Anies Baswedan sebagai capres, acara yang dilakukan oleh Nasdem itu lebih penting ketimbang Bapak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.